Masa kah siapa itu kan? Nah, dia kan lagi membahas tentang Nabi. Kata dia kan Nabi itu pedofil kan? Nah, pedofil. Terus dia menggauli anak kecil kata dia. Nah, jadi saya kan tidak enak, jadi saya tanyakan sama dia. Maksudnya saya tanyakan di dia masalahnya di mana gitu kan? Kamu bilang bahwa Nabi Muhammad itu pedofil, terus menggauli anak kecil. Nah, saya bilang sama dia tunjukkan datanya kan, gitu. Nah, terus dia buka datanya kan dikatakan di situ kan dia menikahi, begitu kan Bang Faruk? Awalnya kan dari kata awalnya kan menikahi, baru terus ada kata digauli. Jadi kan saya bilang sama dia begini, itu kan dia dinikahkan dulu, apa salahnya di situ? Apakah pada zaman itu bahwa Nabi itu disalahkan atau dia melanggar sesuatu hukum begitu? Nah, saya tanya dia begitu. Jadi kamu jangan samakan dengan hukum sekarang, karena kita juga kan waktunya kan beda-beda kan, begitu Bang Baru. Terus sudah lama tadi sudah akunnya, nggak tahu juga mungkin disengaja karena tahu gimana. Coba saya tanggapi pelan-pelan Bang ya. Saya tanggapi pelan-pelan Bang. Bentar ya, sini dulu. Yang pertama, kata pedofil, ya itu didapat dari mana? Di dalam hadis itu tidak ada kata bocil, pedofil, dan anak di bawah umur. Itu dulu. Adakah di dalam hadis itu kata pedofil, anak kecil, ataupun di bawah umur? Tidak ada. Berarti fitnah dia satu ya. Yang pertama. Yang kedua, jikalau memang ya dia tidak terima dan menyalahkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang berusia 9 tahun, dengan hukum apa dia menyalahkannya? Dengan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia adanya sejak tahun berapa? Sementara pernikahan Nabi kami di tahun berapa? Kan nggak pantas kan? Nggak pantas. Sementara sebelum Indonesia merdeka saja, ada banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh para penjajah di negeri ini. Kenapa mereka tidak diadili? Ada banyak pernikahan yang terjadi terhadap anak di bawah umur sebelum undang-undang itu ada. Kalau memang diksinya anak di bawah umur, kenapa mereka tidak diadili? Yang ketiga, ini finalnya Bang. Okelah okelah Kristen. Jika memang kau menyalahi, ya, menyalahkan dan menyudutkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang umur 9 tahun, menurut aturan Kristen, yang tertulis di dalam Bible, di usia berapa sih anak perempuan boleh dinikahi? Usia berapa? Pasti terberak. Karena mereka sendiri nggak punya aturan kawin. Kristen Bang, bukan Yahudi. Ingat ya, Kristen bukan Yahudi. Yahudi 3 tahun. Bedakan Bang. Bedakan antara Yahudi dengan Kristen. Hukum Yahudi untuk Bani Israel, Ulangan 334, Ulangan 444. Bedakan ya. Itu harus kalian bisa bedakan. Yahudi dengan Kristen. Taurat diturunkan dan juga kitab para nabi, seperti kata Yesus dalam Matius 5, 17-18. Taurat dan kitab para nabi. Kitab para nabi yang dimaksud oleh Yesus adalah kitab para nabi dari Bani Israel. Dari seluruh nabi Bani Israel, nggak ada yang datang bawa ajaran Kristen. Nggak ada. Ya, dari seluruh nabi-nabi Bani Israel tidak ada yang datang membawa ajaran Kristen. Kalau memang ada, mana? Siapa nabi dari Bani Israel yang membawa ajaran Kristen? Makanya tanya ke dia. Di dalam Bibelmu, ya, di dalam Bibelmu, di ajaran Kristen, umur berapa perempuan boleh dinikahi? Gak ada aturannya. Lalu setelah itu Bang Ardian tunjukkan video yang lagi viral, Oten kawin sama anjing dan Oten kawin sama babi.
Ini Nabi kami menikahi Aisyah. Ini. Ini tunjukkan langsung kau apa dia. Bentar ya. Ini tunjukkan videonya sama dia. Nih. Coba bilang, menurut Paulus, sampaikan nama dia bang. Menurut Paulus yang telah mendeklarasikan Kristen dalam KPR 11:26, benar atau salah perbuatan ini bilang? Pernikahan Nabi dengan Aisyah yang manusia umur 9 tahun kau gugat, ini ada manusia kawin sama babi kau diamkan. Bagaimana ini? Menurut Paulus, aku nggak menurut kau ya, bilang sama dia bang, nggak menurut kau Edis, nggak menurut kau siapa. Menurut Paulus, salah nggak perkawinan manusia dengan babi ini? Begitu cara serangnya bang. Tanya hukum perkawinan dalam Kristen, ya kan? Rukun perkawinan, aturan perkawinan atau sakramen perkawinan dalam Kristen, adakah tertulis dalam Bible? Kalau nggak ada, berarti bebas lah. Begitu. Silakan Bang Ardian. Ada lagi Bang? Iya, itu aja bang yang saya tanyakan. Memang betul kata abang tadi ya, kalau mereka sudah terpojok, mereka akan cari apa? Sengaja atau mau merungkatkan, karena mungkin dia tadi tidak mampu jawab kan, karena saya tanya kesalahannya di mana kan begitu. Nah, terus mungkin tidak ada jawabannya lagi ya, mungkin dia sengaja rungkatkan aja begitu. Iya, ujungnya dirungkatkan, Bang dikejar aja Ardani, terus, Bang. Bang Faruk. Iya. Halo. Iya, Apakah ada halo. Bang Ardani dan Bang Faruk? Iya, pecinta Islam Kristen, pecinta. Kristen. Kebetulan ya ada si pecinta di sini. Gimana? Mau kamu tanggapin itu coba. pertanyaan dari Bang Faruk tadi tentang hukum perkawinan? Enggak, aku mau nanyanya gini. Kan menikahi 9 tahun. Jadi itu sekarang bisa dicontoh nggak? Kan suri toladan. Oke, saya jawab Atau ya. sudah tidak berlaku? Ya, saya jawab. Dalam Ya. surah An-Nisa dikatakan, ati Allah, ati Rasul, wa ati ulil amri. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul, patuhilah pemimpin di negeri kamu tinggal. Kita tinggal di Indonesia nih. Umaro ataupun presiden kita itu membuat undang-undang tentang perihal aturan perkawinan. Di usia berapa seorang perempuan dan laki-laki itu boleh dinikahkan, maka kami patuh, harus patuh akan itu. Kami patuh terhadap undang-undang. Makanya ketika ada kejadian Syekh Fuji menikahi istrinya yang menurut undang-undang masih di bawah umur, dia masuk penjara. Dan di dalam Islam dia tersalahkan karena apa? Umaro, tempat dia tinggal, pemimpin di tempat dia tinggal itu melarang dia lakukan. Maka tidak ada umat Islam yang membela si Syekh Fuji. Berarti aturan Islam itu bisa kalah sama aturan negara ya? Oh enggak, bukan aturan negara, aturannya Allah. Kan dari Al-Quran tadi Bisa bilang kalah dengan aturan negara. itu framinganmu. Kan dalam Quran tadi kan surah An-Nisa dikatakan patuhi Allah kata Allah, patuhi Rasul kata Allah, patuhi pemimpin tempat kalian tinggal. Itu kan aturan dari Allah. Patuhnya kami kepada pemimpin negeri karena Allah memerintahkan kami patuh terhadap pemimpin negeri tersebut. Bukan berarti kecuali ya tidak ada larangannya, tidak ada rujukan untuk patuh kepada pemimpin negeri. Kalah aturannya Allah sama aturannya manusia, tapi kan Allah yang memerintahkan patuhlah kami begitu. Nah sekarang jadi pertanyaannya bagi si pecintanya, di dalam Bible kalian di usia berapa anak perempuan itu boleh dikawinin pecinta? Kalau kami memang aturan tentang mengikuti pemimpin negara itu jelas.
Enggak, yang saya tanyakan. Tuh. Di dalam Bible Ya, kan jadi dikatakan- ikutin aturan negara. Kalau kita ada aturan mengikuti aturan negara, itu jelas. Oh ya, di Kalau mana? kita Di ya. mana? Di mana? Oh, ada. Bentar ya. Ini Iya, saya lupa, kita- tapi saya cari dulu bentar. Ya, silakan dicari dulu. Eh, Silakan. Silakan. Ya Bang Par, begitu. Assalamualaikum, saya turun dulu. Ya, Bang Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Roma 13 ayat 1 dan 2 coba Bang. Roma 13 ayat 1 Pelan dan ya. Kita buka ya. Ya, kita buka pelan-pelan. Roma 3 nomor 2. Roma 13 ayat 1 dan 2. Roma 13. Bentar ya. Roma 13 Itu- nomor 1. Iya, 1 dan 2. Itu kitab itu bentar ya. sebelum Islam datang ya. Siapa? Sabar ya. Bentar. Nih. Ya, baca. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab Yes. tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Oke. Sekarang saya tanya. Betul. Bentar. Ini bentar dulu. perintah. Bentar dulu, Tunggu jangan dulu. dulu ke situ. Enggak, isinya udah bener belum? Jangan nanya dulu. Tunggu dulu. Ya, kitab Bentar Roma dulu ini. Bang, bentar dulu. Isinya udah oke belum? Itu dulu. Nanti kita ke isinya. Kita kenal dulu ya. Bentar dulu, saya nanya dulu itu udah bener belum? Jangan Benar dulu. menurut Paulus. Kan sistemnya gitu kalian. Roma 1, bukankah kitab Roma adalah tulisan Paulus? Iya, tapi tulisan itu lebih dulu sebelum Quranmu. Gak usah kesana dulu, Dinda. Jangan Iya, kemana-mana, bingung ya. Kitab Roma bukankah tulisan Paulus? Tulisan Paulus. Dan di sini dikatakan takluk Sudah kepada ada pemerintah. sebelum- Maka sudah ada wajar. sebelum Quranmu, Bang. Dengar dulu. Ya. Di dalam Ya, Paulus kan undang-undang rasul Amerika kita, kan kau Bang. bilang takluk pada aturan pemerintah kan? Takluk pada aturan pemerintah kan? Oke. Berdasarkan ini saja kan, tidak ada larangan yang lainnya kan, hukum yang lainnya kan? Oke, pantas saja pendeta di Amerika mengawinkan manusia sama babi. Ya, Karena itu kan modal oknum. dasarnya itu tunduk Kalau- dan patuh pada Itu kan pemerintah. oknum, Bos. Enggak, itu Ketika oknum. Kristen tinggal di Amerika, di undang-undang Amerika ada. atau di negeri ini itu dia ada larangan kawin sama babi, Oh, tapi pendeta tidak kawinkan ada. manusia sama Tidak babi. ada ajarannya di Berarti tidak ada ajarannya di kitab Kristen, kami. sabar dulu lah pecinta, sabar Oh, dulu enggak. ya. Berarti Kristen di Indonesia tidak kawin sama babi karena undang-undang Indonesia melarang. Tapi begitu Coba mana undang-undang undang-undangnya, Bu? membolehkan, sabar dulu Dinda, jangan nangis dulu ya. Enggak, mana undang-undangnya coba. Di Jerman nih, di Jerman nih, ketika orang Kristen pindah ke Jerman, kan gitu, boleh laki-laki sama laki-laki kawin. Ketika orang Kristen pindah ke Jerman, boleh kawin laki-laki sama laki-laki. Karena patokannya Roma 13 nomor 1 sampai 2, tunduk dan patuh pada undang-undang pemerintah. Ya, tapi kan kamu juga Silakan. gitu barusan. Oh enggak dong, Dinda. Enggak, Gitu kamu loh. barusan begitu. Loh, rukun nikahnya kan ada. Di mana? Di mana? Loh, rukun nikahnya kan ada. Di mana? Dalam surah An-Nisa. Nih. Di hadis surah kali ya. An-Nisa ini. Nih. Berarti boleh ya, kalau di luar negeri boleh kawin sama babi kan? Enggak, coba di mana kamu nggak boleh kawin sama babi? Di aturan kamu mana coba? Di aturan kamu mana? Dan ternyata hukum Kristen itu berasal dari Paulus kan, bukan dari Tuhan kan? Enggak. Justru itu Roma itu kamu contoh. Dinda, baca ini Roma 1 Duluan ya. mana Roma sama kita buka ya. kitabmu? Roma 1. Duluan mana? Nih. Ayo kita adu ilmu. Roma Duluan 1 mana? Ntar dulu, duluan mana Bang? Roma 1. Roma sama kitabmu duluan mana? Nih. Gak berani ditanya. Dari siapa? Dari siapa? Iya betul, itu kan rasul kami. Selesai. Lah, Paulus itu kalau di kamu tuh kayak Muhammad rasul, terus kenapa, Bos? Siapa yang ngangkat Paulus jadi rasul? Lah, kamu yang angkat siapa?
Muhammad? Kasih data ya. Surah Al-Fat 29. Muhammad. Bukan gitu. Saya siapa saksinya? Ini kan dia ngaku-ngaku sendiri, bos. Sabar dulu Dinda. Sekarang Kalau kamu bertanya angkat-angkatan, kalau kamu siapa yang ngangkat? satu ayat Ayo. dalam Biblemu di mana Yesus manggil Paulus itu rasul? Mana? Ya, Mana datanya? sekarang di Quranmu kapan Yesus Allah mengangkat Muhammad Paulus itu menjadi rasul, di mana? Beginilah kualitas Kristen. Enggak di mana coba? Saya harus mirror. Di mana Ditanya coba? balik kau berak. Iya, biar mirroring, biar kau pun terberak. Ditanya balik. Ayo mana? Di mana datanya Yesus kau manggil pun. Paulus rasul? Mana? Enggak, saya juga tanya kapan Allah mengangkat Muhammad menjadi rasul. Dia langsung yang ngomong mana? Surah Al-Fat ayat 29. Itu Jibril. Di mana? Itu Jibril, bos. Di mana? Itu Jibril. Udah terserahmu. Enggak, itu Jibril. Mengatakan siapa terserah. Emang Jibril itu. Sebut satu ayat di dalam Nggak pernah, bos. Di Itu mana Jibril. Yesus manggil Paulus itu rasul? Di mana? Enggak, itu Jibril. Itu Jibril, bos. Itu pun nggak ada saksinya. Itu penulis yang nggak diketahui, Dinda. Nggak ada saksinya, brotherku. Yang ketemu sama Paulus ketika perjalanan ke Damsyik itu setan. Iya, sama kalau buat kami. Oh iya betul, setan. Nabimu Iya. juga itu ngaku-ngaku, brother. Buat kami tuh nggak ada nabi lagi. Iya setan kata dia. Iya. Kalau di kami juga akan ada nabi palsu. Memang betul, Itu sama umat aja. setan. Iya. Udah, kalau Buat kau kami sudah juga tahu akan bahwasanya datang yang nabi menemui palsu Paulus setelah itu adalah Kristen. setan. Iya itu. Dinda, dengar dulu. Yang ini. Dinda, kalau kau Itu, sudah Bo. tahu yang menemui Paulus itu adalah setan, kenapa kau masih ikut Paulus? Hah? Kalau Jadi kau gimana sudah akui yang menemui Paulus itu adalah setan, kenapa kau masih ikut Paulus? Dinda, jawablah. Commute. Udah mulai ilmu dia. Commute. Pura-pura mute dia. Pura-pura mute. Oh, pura-pura di mute. Pura-pura mute. Alah, ilmu edis itu, Kau ilmu mute, edis. kau mute. Ilmu edis itu, pura-pura mute. Kau Pura-pura mute, Rick. mute. Ya, silakan. Kenapa mute, kau masih mengikuti dia? Hah?